hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudaraku, setelah Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit, penulis Injil Matius menyampaikan perbedaan cara mengajar Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Di mana saudara para pendengarnya tersentuh sekali dengan kekaguman sebab Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa dan penuh dengan otoritas. Nah, di dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana Matius memberikan kepada kita perbandingan antara model pengajar. Ya, apakah saudara mau diajar oleh pengajar-pengajar yang seperti pengajar Farisi yang cuman ngomongnya saja yang pandai, dan kemudian dibandingkan dengan seperti Yesus yang mengajar dengan otoritas dan memberikan inspirasi kepada orang untuk melakukannya sebab dia sendiri adalah pelaku dari apa yang dia ajarkan. Nah, tentu di sini Matius dengan jelas memberitahukan hal tersebut. Dengan bandingan-bandingan ini, dia menyodorkan kepada kita bahwa kita sebenarnya ini kalau diajarkan oleh seseorang yang memiliki kuasa dalam pengajaran dan memberikan inspirasi buat kita, maka kita sendiri pun akan terdorong untuk menjadi pelaku-pelaku dari apa yang diajarkan. Sebab manusia perlu gambar, manusia perlu contoh. Mereka tidak akan mengikuti orang yang hanya berbicara tetapi tidak melakukan. Kenapa perkataan Tuhan Yesus, saudara, penuh dengan kuasa? Karena Yesus adalah Raja yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan yang paling luar biasa, saudara, adalah Tuhan Yesus menghidupi apa yang diajarkan. Tidak seperti dengan ahli-ahli Taurat, sangat berbeda sekali. Karena mereka hanya mengajar, saudara, dengan mereka punya pengetahuan. Seperti dalam Matius pasal ke-23 yang ketiga. Dikatakan sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Saudara, banyak orang mengajarkan firman Tuhan tapi tidak mempraktekannya, tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita untuk kita hati-hati dengan hal yang demikian. Karena kita perlu melakukan apa yang kita ajarkan. Kata kuncinya di sini adalah melakukan atau mengerjakan apa yang diajarkan. Sebab di dalam melakukan ini, disitulah kita menemukan kuasa dari apa yang kita terima dalam kehidupan kita lewat pengajaran-pengajaran tadi. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara menemukan bukan bahwa berbahagialah orang yang tidak, itu kata yang dipakai, tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, tidak berdiri di dalam jalan tidak berdiri di dalam jalan orang yang berdosa dan tidak duduk di antara kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan seterusnya. Kata ayat yang ketiga berkata, dibilang begini, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi dengan kata lain, kata kuncinya ada pada apa yang diperbuatnya. Kita perlu tahu bahwa kita ini bukan hanya pendengar saja, bukan hanya orang yang merenungkan saja, tetapi harus sampai pada pelaksanaannya, pada melakukannya. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya melakukan, Amen. Mengerjakan apa yang didengar. Disinilah kekuatannya. Disinilah letak otoritas dari apa yang diajarkan. Yesus datang untuk menunjukkan apa yang dia lihat Bapa kerjakan dan dia melakukannya, dia mengerjakannya
di depan mata warga kerajaan Allah yang melihatnya. Mereka melihat gambar bagaimana firman Tuhan terlaksana di dalam tindakan-tindakan Yesus Kristus. Saudaraku, hidup kita akan memiliki otoritas kalau perbuatan kita sejalan dengan apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Mari kita masuki hari ini, saudaraku, dengan menghidupi firman Tuhan, maka kehidupan kita akan penuh dengan kuasa. Dan tentunya kita akan bergairah dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kuasa dan otoritas yang kau berikan kepada kami. Dan kepada semua orang yang mendengarkan Tuhan. Morning Devotion pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan Yesus adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dengan apa yang kami ajarkan. Bukan Tuhan, kami hanya mengajarkannya dengan perkataan kami, tapi kami mengajarkannya dengan kehidupan kami, dengan perbuatan kami, karena Engkau hidup dalam hidup kami Tuhan, dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Memberkati semua orang-orang yang mendengarkan Morning Devotion ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan dalam nama Yesus dijawab oleh Tuhan. Kami bersuka cita dan memasuki hari ini dengan penuh dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.